ولله ملك السماوات والأرض فالعبد مطلوب منه أن يجاهد نفسه على أن يصيب السداد. Ya, maka dari itu seorang hamba dituntut supaya bersungguh-sungguh di dalam mencocoki as-sadad, yakni bersungguh-sungguh untuk menempuh as-sadad, yakni dia bersungguh-sungguh untuk mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha wa ayyusiba hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjahu wa sulukahu wa yujahada nafsahu ala dhalik. Maka hendaklah dia untuk senantiasa berusaha mencocoki yakni petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian jalan Nabi, manhaj Nabi, dan juga beliau dan juga seorang hamba tersebut hendaklah mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah as-saddad, yang dia berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi, manhaj Nabi dan jalan Nabi. Kemudian setelah itu kata Syekh, fa in lam yatamakkan fa alaihi bil muqarabati. Dan kalau seandainya dia tidak bisa secara sempurna, dia tidak bisa secara sempurna 100%, sebagaimana sejak di awal tadi kita sampaikan, maka hendaklah dia berusaha untuk mendekati. Maka berusaha dia untuk mendekati. Faqad qala Allah Ta'ala. Kan maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana firman Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka istiqamalah kalian di atas jalan tersebut, yakni di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta ampunkanlah kepadanya dan mohon ampunlah kepadanya. Naam. Perhatikan dalam ayat ini. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 6 tadi yang kita bacakan, fastaqimu ilaih. Maka istiqamalah di jalannya. Jadi dalam ayat ini dijelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk istiqamah di jalan Allah. Kemudian setelah itu Allah iringi dengan istighfar. Perintah untuk meminta ampun kepada Allah. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepadanya. Maka kata Syekh, wa dzikrul istighfari ba'dal amri bil istiqamati. Jadi kata Syekh, yakni penyebutan istighfar dalam ayat tersebut setelah perintah istiqamah. Fihi isyaratun ila annal abda la budda lahu min taqsiri mahma jahada nafsahu alal istiqamati. Nah, jadi kata Syekh bahwasanya ini adalah isyarat bagi seorang hamba. Isyarat bagi seorang hamba bahwasanya setelah perintah untuk istiqamah menunjukkan bahwa seorang hamba tersebut dia walaupun bagaimana dia berusaha untuk istiqamah, maka pasti ada kekurangannya. Nah, oleh karena itu kekurangan tersebut diperintahkan oleh Allah untuk ditutupi dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya gini jamaah sekalian. Jadi maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 6 yang memerintahkan kepada kita untuk istiqamah. Kan? Maka kata Allah, istiqamalah di atas jalannya. Kemudian kata Syekh, setelah Allah menyebutkan istiqamah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala iringi dengan perintah untuk meminta ampun. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya isyarat bahwasanya manusia itu mereka tidak bisa 100% istiqamah. Mereka 100% tidak bisa istiqamah. Walaupun dia sudah berusaha untuk istiqamah, senantiasa istiqamah, maka terkadang dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan sebagainya. Maka diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, contoh saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan sebagaimana tuntunan Nabi
ya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita selesai salat misalkan, ya. Ketika kita selesai salat, ya maka kita diharuskan untuk membaca istighfar 3 kali. Ya ketika selesai salam, ya assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum, ya maka kita diperintahkan untuk membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah ini menunjukkan apa? Mungkin dalam sholat kita itu terdapat kekurangan, ya baik ketika kita sholat mengingat sesuatu, ya atau ketika kita sholat tidak khusyuk, ya maka ya ketika salam maka kita diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kali membaca istighfar. Naam. Kemudian ya Syekh menukilkan yakni perkataan ya Al-Hafidz Ibnu Rajab ya rahimahullahu taala. Ya lalu Syekh menjelaskan, ia menukilkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala wa fi qoulihi azza wa jal, yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, ya maka tetaplah kalian, ya maksudnya tetaplah kalian di atas jalannya, ya dan mintalah ampun kepadanya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, isyaratun ila annahu la budda min taqsiri fil istiqamatil ma'muri biha. Ya ini adalah isyarat. Ya adalah isyarat. Yakni apa? Menunjukkan bahwa pasti akan ada kekurangan di dalam istiqamah tersebut. Ya, fayujbaru dzalika bil istighfari al-maqtadi litaubati. Ya maka diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika seseorang dia hendak istiqamah ya di atas jalan Allah, lalu ketika dia tergelincir dengan suatu kesalahan, ya maka diperintahkan untuk beristighfar, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini ya memberikan konsekuensi untuk bertaubat, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bertobat kepada Allah, kemudian setelah itu ya kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab wa ruju'i ilal istiqamati. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ya untuk istiqamah. Ya, na'am. Fahuwa ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Muadz, kepada Muadz, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yakni Nabi berpesan kepada Muadz, ya wahai Muadz, kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah ya amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Ya, jadi dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh dalam risalahnya ini, bahwasanya terkadang walaupun kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk istiqamah, ya maka apabila kita terjatuh dalam kesalahan, ya misalkan istiqamah kita tidak sempurna, maka hendaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kaum muslim dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya maka kita cukupkan pertemuan kita yang kelima ini, dan insyaallah pada pertemuan yang keenam kita tetap melanjutkan yakni kaidah yang kelima ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya seseorang itu hendaklah dia ketika dia istiqamah, ya ketika dia hendak meniti jalan istiqamah,
maka hendaklah dia untuk melakukan perbuatan as-sadad, yakni berusaha untuk mencocoki amalannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berusaha dengan semaksimal mungkin. Kalau seandainya dia tidak bisa semaksimal mungkin, maka hendaklah dia berusaha untuk mendekati agar bisa maksimal. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya agama ini adalah mudah. Tidaklah seseorang yang menyulitkan dirinya di dalam beragama, maka kecuali kecelakaan bagi hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, hendaklah seseorang yang dia mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia harus terpenuhi 4 syarat sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya kesimpulan yang keempat, yakni bahwasanya terkadang di dalam kita istiqomah, di dalam kita berusaha untuk istiqomah, terkadang kita terjatuh dalam kesalahan. Maka hendaklah kita iringi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesimpulan dari pertemuan kajian kita yang kelima ini, yakni masih membahas tentang 10 kaidah di dalam istiqamah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala. Dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dengan baik dan benar. Kalaulah sekiranya terdapat kesalahan, itu murni dari kesalahan saya. Yang benar tentunya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.